أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Mengawali kegiatan pada hari ini dengan kalimat syukur pada Allah, karena kita oleh Allah telah diberikan berbagai kenikmatan, berbagai kerahmatan, dan yang paling pol kita hidup sekali di dunia ini oleh Allah diberi nikmat hidayah. Oleh karena itu atas kenikmatan dari Allah wajib kita syukuri bi kalimatis syukri alhamdulillahirabbil alamin. Adapun fi'liyahnya, kesyukuran kita pada Allah, mari kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amaliyah kita, baik secara kualitas ibadah, baik secara intensitas ibadah. Harus selalu kita tingkatkan, karena menjadi bekal kita kelak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya bersyukur pada perantara agama, alhamdulillah jazahumullahu khaira. Dan bersyukur pada anak-anakku semuanya kelas 7 yang telah siap untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Tentunya ini adalah bukan sebuah keinginan dari saya atau keinginan dari sekolah untuk terus sekolah dengan daring seperti ini, karena saya yakin dengan kondisi seperti ini juga sangat terbatas dan tidak maksimal. Tentunya ini semua karena kondisi di mana sekarang kita oleh Allah sedang dicoba dalam kondisi adanya virus COVID-19. Dan insya Allah, dan saya juga berharap secepatnya, karena juga ini PTM secara bertahap dari kelas 3 dulu, yang kelas 7 yang masih di rumah mohon bersabar. Insya Allah nanti kita tunggu waktunya, jika sudah tiba akan dipanggil, yang boarding insya Allah sudah bisa masuk ke pondok. Begitu juga yang full day ataupun yang reguler juga nanti bisa mengikuti PTM di sekolah. Oleh karena itu atas antusias, atas kedisiplinan, atas kesemangatan anak-anakku semuanya kelas 7, saya saksikan, saya syukuri, saya doakan, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar dan barokah. Niat selalu diniati niat karena Allah, walaupun dalam kondisi seperti ini, yang walaupun di rumah, kalau diniati dengan niat karena Allah, diniati mencari ilmu, Allah akan memberi hikmah, Allah akan memberi kefadulan yang luar biasa bagi orang-orang yang di situ benar-benar niat untuk mencari ilmu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Untuk membarokahkan waktu, langsung saja pada materi kita yang selanjutnya. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, ini juga sebagai bentuk usaha dari saya untuk mengajak anak-anakku semuanya, paling tidak sehari kita diijtihadi oleh Bapak Imam untuk membaca Al-Quran minim 3 ayat ya, minim 3 ayat. Ini juga sebagai pancatan saja dari saya. Dan lebih polnya lagi, karena di sekolah kita juga ada program tahfidz. Mohon yang di rumah, jika memang di situ longgar waktunya, bisa digunakan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan bisa disetorkan pada guru tahfidznya masing-masing, seperti itu. Baik, ini nanti saya baca 3 ayat sampai selesai. Setelah saya selesai, amal soleh dipaus dan dibaca masing-masing, dibaca sendiri-sendiri. Dan jika sudah dibaca 3 ayat sudah selesai, baru di play kembali videonya, seperti itu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna
لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Baik, silahkan video saya di pause, kemudian silahkan masing-masing anak-anakku semuanya dibaca 3 ayat ini. Ini sebagai ijtihad saya sendiri sebagai guru agama, untuk juga paling tidak kita minimal sehari itu 3 ayat. Syukur-syukur bisa 1 ruko atau 1 lembar atau 2 lembar, silahkan seperti itu. Kemudian menginjak pada materi yang selanjutnya. Kita akan membahas, kita sudah menginjak pada bab yang ke-7, yaitu iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Apa yang akan kita bahas? Kita lihat berikut ini peta konsepnya. Peta konsepnya yang pertama, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu peta konsepnya adalah yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian, kemudian tugas-tugas malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat, kemudian kita juga akan melihat perbedaan malaikat jin dan manusia. Kemudian pada titik puncaknya nanti kita akan sedikit mengorek bagaimana hikmah ketika kita bisa mempelajari tentang malaikatnya Allah, dan juga kita akan titik puncaknya nanti kita akan bagaimana bisa mengamalkan perilaku yang bisa kita amalkan sebagai bentuk keimanan kita pada malaikatnya Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Oke, selanjutnya next pengantar dari saya. Pengantar dari saya ada sebuah ayat dari surat Al-Anbiya ayat 19. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastakhsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih atau merasa payah seperti itu. Nah, ini dari pengantar saya ayat surat Al-Anbiya ayat 19 ini menunjukkan bahwa Allah itu telah menciptakan seorang malaikat. Bahkan di dalam ayat yang lain itu dijelaskan malaikat sendiri itu pernah bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal makhluk itu akan lebih berbuat kerusakan, seperti itu. Kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ya itu ya. Oke, selanjutnya iman kepada malaikat. Pengertian. Jadi, iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Itu termasuk salah satu pengertiannya. Kemudian pengertian yang kedua, iman pada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani.
Hal-hal gaib yang ada di dalam Al-Qur'an itu termasuk malaikat, termasuk surga, neraka, termasuk hari kiamat. Nah, jika kita iman pada malaikat, maka kita itu salah satu mengamalkan iman pada hal-hal gaib yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nama dan tugas-tugas malaikat. Nama dan tugas-tugas malaikat yang di sini saya rangkum menjadi 10 malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam. Beliau adalah seorang malaikat yang bertugas sebagai penyampai wahyu. Kemudian malaikat Mikail, yaitu malaikat yang bertugas untuk membagi rezeki. Kemudian malaikat Israfil, malaikat peniup trompet. Kemudian malaikat Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar, yaitu malaikat yang di situ bertugas mencatat Mungkar itu penanya keburukan. Nanti ketika di alam kubur, maka ada 2 malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar itu yang menanya keburukan, dosa-dosa yang telah dikerjakan gitu. Kemudian Nakir itu malaikat penanya kebaikan. Kemudian malaikat Raqib, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik. Kemudian malaikat Atid, malaikat yang bertugas untuk mencatat amal buruk. Kemudian yang ke-9 adalah malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka. Ini termasuk malaikat Mungkar, Nakir, dan malaikat Malik itu kalau di dalam hadis itu dijelaskan malaikat yang sangat terlihat kejam. Malaikat yang di situ sangat kejam. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas untuk menjaga surga, malaikat penjaga surga. Oke, selanjutnya perilaku saya kecilkan ya, bentar. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, iman kepada malaikat Jibril sebagai perilaku yang akan kita sebagai bentuk hikmah atau amalan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita iman pada malaikat Jibril itu, yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Itu salah satu contoh fi'liyah kita iman kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal, mencari rezeki yang baik, halal, gitu. Baik halal cara mencarinya, halal yang dihasilkan itu juga halal, seperti itu. Kemudian selanjutnya iman kepada malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Kemudian iman kepada malaikat Israel, yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Kemudian iman kepada malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Nah, ini amal soleh juga dicatat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian iman pada malaikat Raqib, yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian iman kepada malaikat Atid, menjauhi niat buruk. Jadi niat buruk itu dijauhi, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kemudian iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketenteraman di dunia ini. Termasuk salah satu amalan yang kita kerjakan adalah kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Kemudian iman pada malaikat Malik, selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Termasuk tadi doanya ya, sama. Nah, ini semua adalah sebagai bentuk contoh
fi'liyah atau perbuatan atau perilaku yang kita kerjakan ketika kita iman pada masing-masing malaikatnya Allah. Nah, sebelum saya jelaskan, sebenarnya malaikat Allah di luar 10 ini masih banyak sekali. Termasuk malaikat yang bertugas memikul arsy-Nya Allah, itu juga malaikat ya, tapi tidak disebut di sini. Kalau malaikat itu sebenarnya jumlahnya banyak sekali. Kemudian sifat malaikat ini juga perlu kita ketahui. Sifat dan perlu kita teladani ya. Sifat malaikat salah satunya adalah selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Kemudian tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ya ini jangan ditiru. Kalau ini kan memang keistimewaannya malaikat ya. Kalau kita yang bisa kita tiru ya termasuk yang pertama tadi, selalu taat pada Allah, berusaha taat pada Allah. Kalau tidak makan, tidak minum ya nggak bisa, karena kita kan manusia yang memang membutuhkan itu. Seperti itu ya. Tidak semuanya kita contoh, tapi termasuk dalam ketaatan tadi ya. Sebisa mungkin seharusnya bisa kita contoh, karena kita juga sebagai orang iman, bagi orang jamaah ya selalu berusaha taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Jadi malaikat itu selalu bertasbih pada Allah. Kemudian dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita di zaman dulu, zaman nabi-nabi dulu, itu banyak malaikat-malaikat yang dijelma. Seperti kisahnya yang menimpa di kaum Lut itu ya. Itu kan ada malaikat yang itu menjelma pada laki-laki yang tampan seperti itu. Mungkin sampai zaman sekarang juga bisa, jika Allah menghendaki ada malaikat-malaikat yang menjelma juga bisa. Maka ketika kita bertemu dengan orang, dengan siapapun di jalan atau dimanapun, jangan pernah kita itu berbuat jelek. Barangkali itu adalah jelmaan malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Ada pengemis, jika kita punya dan kita mampu, ya silahkan diberi, tidak apa-apa. 1000 atau berapa nggak apa-apa. Atau lebih banyak lagi monggo dikasih makanan atau apa ya nggak apa-apa jika kita punya. Kemudian selalu benar dan tidak pernah berbohong, itu malaikat. Selalu memintakan ampunan bagi orang yang beriman dan orang yang khotam Al-Quran, itu salah satu sifatnya malaikat. Senang pada orang iman, senang pada orang-orang yang suka membaca Al-Quran, gitu, menghafalkan Al-Quran. Kemudian tidak beranak, berayah dan beribu, karena malaikat tidak menikah, bahkan tidak memiliki nafsu tidak memiliki nafsu. Dijelaskan di atas karena malaikat tidak memiliki jenis kelamin, seperti itu. Selanjutnya perbedaan malaikat jin dan manusia. Jadi yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau jin diciptakan dari api, kalau manusia dari tanah. Makanya manusia itu dari tanah kembali ke tanah gitu. Kemudian malaikat itu makhluk gaib, jin juga makhluk gaib. Manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Kemudian yang ketiga, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekarang itu ada jin-jin yang sekarang ikut daring online dengan kita gitu. Jin iman, jin yang kafir itu ada. Yang barangkali ikut ngaji itu juga ada. Maka jin itu ada yang iman, ada yang tidak iman. Kemudian manusia juga ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud saya manusia ya tadi ya. Kemudian malaikat yang keempat tidak makan dan tidak minum. Kemudian jin itu makan dan minum. Kemudian manusia itu makan dan minum, sama. Kemudian malaikat itu pikirannya jernih dan lurus. Kalau jin pikirannya berubah-ubah. Manusia juga seperti itu, pikirannya juga berubah-ubah. Kemudian malaikat itu tidak memiliki nafsu, tapi kalau jin itu mempunyai nafsu. Manusia juga mempunyai nafsu, karena jin itu juga bisa beranak pinak. Manusia juga demikian. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah hikmah beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil yang pertama adalah memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya.
Kita bisa meneladani ketaatannya malaikat yang luar biasa. Kesetiaannya malaikat pada Allah yang luar biasa, itu wajib kita teladani. Kemudian yang kedua, malaikat itu mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita itu ketika berbuat jelek, ketika berbuat baik, ketika berbuat apapun, perkataan atau perbuatan kita itu selalu diawasi oleh malaikatnya Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Jadi kita itu harus selalu optimis di dalam hidup itu. Karena setiap hamba yang bernafas, setiap hamba yang hidup itu pasti diberi ilmu, pasti diberi rezeki oleh Allah. Dan yang terakhir, selalu memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, intinya kita itu harus selalu bermotivasi mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Kita harus mempersiapkan diri, apalagi yang jenengan yang nantinya boarding, harus bertanggung jawab, jenengan dibiayai sama orang tua, harus semangat belajarnya, jangan kendor, berusaha untuk menjadi mubalik yang faham, mubalikut yang faham, alim, faqih, berakhlak karimah dan mandiri. Alim, faqih, alim itu punya ilmu, faqih itu faham, berakhlakul karimah itu memiliki budi pekerti yang baik, kemudian mandiri. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari saya. Pembelajaran pada hari ini cukup, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور أطل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما